Sebenarnya agak aneh buat aku untuk ngomong di depan kamera kayak gini sih. Karena biasanya aku tuh ada di belakang kamera. Biasanya aku jadi sutradara, jadi produser, jadi scriptwriter. Tapi sekarang aku mencoba sebuah perubahan atau aku mencoba sebuah alternatif baru karena aku pengen membuat sebuah dokumenter dari kehidupan seorang Fauzi Radian. Jadi, aku akan merangkum apapun kejadian yang terjadi dalam satu hari ini dan akan aku jadikan sebuah storytelling yang menarik. Karena kalau kamu lihat banyak dari beberapa karya-karya yang aku buat, aku sangat mengandalkan storytelling di situ, di mana merangkum dua premis dan menjadikan dua premis ini menjadi satu punchline. Seperti yang sudah sering aku utarakan, mungkin agak sedikit aneh ketika aku ngomong di depan kamera kayak gini karena tidak terbiasa. Tapi satu tipsnya mungkin kalau ngomong di depan kamera, kayaknya kita harus menghilangkan beban bahwa kamera ini adalah kamera. Video yang kamu lihat tadi itu adalah rumah Godean mungkin 2 bulan lalu. Nah, waktu itu kita masih masuk proses pengecoran, tapi sekarang aku akan ajak kamu untuk berkeliling rumah Godean yang baru. Kalau dari depan mungkin emang masih belum kelihatan karena memang jadi tembok yang ini itu tuh masih belum dirobohkan teman-teman, karena memang kita pengen rumah ini tuh masih kelihatan belum jadi dari depan supaya lebih aman. Tapi kalau kita lihat dalamnya, nah itu Mas Kruncung sudah mulai ngaci, kasih tips-tips kalau mau ngaci yang halus Mas. Gimana Mas jelasinnya? Kalau mau ngaji yang halus itu ya harus teliti Mas. Asalkan teliti bisa halus. Sama gosoknya agak lama biar tidak meletek Mas. Mas Kruncung teliti. Ya teliti. Mas Murodi juga ngaji ya Mas? Iya Mas. Mas Murodi sama Mas Kruncung hasilnya bagusan mana? Iya. Nggak tahu juga sih. Kok grogi Mas di depan kamera biasanya nyanyi-nyanyi? Malu Mas. Demam kamera. Demam kamera. Kamu pasti bisa lihat. Ini adalah proses bagaimana seorang manusia yang menghadapi sebuah kemaluan. Sorry. Ini adalah sosok seorang manusia yang malu karena dia tertangkap sedang berbicara kepada kamera. Dan orang itu adalah aku. Jadi sebenarnya masalahku dan masalah Mas Kruncung adalah masalah yang sama. Banyak orang di luar sana yang selalu grogi ketika dia dihadapkan kepada sebuah kamera. Tapi daripada grogi, mending kita nyanyi. We will rock you, sing! Satu hal yang mereka nggak tahu, Nah, satu hal yang mungkin teman-teman yang kerja di rumah Godean yang nggak tahu. Mungkin kalau mereka pernah nonton channel ini, mereka akhirnya tahu bahwa sebetulnya aku itu hanya punya uang setengah dari RAB yang dianggarkan.
Tapi gini, aku percaya kalau sebuah rencana itu ketika tidak dieksekusi dengan cepat, maka itu akan hanya menjadikan rencana menjadi wacana. Kenapa? Karena yang aku sadar, ketika rencana kita pikirkan terlalu lama, itu akan menimbulkan banyak resiko. Setuju nggak? Setiap rencana yang kamu pikirkan terlalu lama, maka akan hanya menjadi sebuah wacana semata. Kenapa? Karena semakin lama kamu memikirkan rencana itu, semakin banyak juga resiko yang akan kamu pertimbangkan. Coba bayangkan, jika aku hanya berencana untuk membuat sebuah daily vlog seperti ini, maka akan banyak pikiran dan resiko yang aku pertimbangkan. Yang pertama, mulai dari tidak ada yang menonton. Yang kedua, aku tidak pandai berbicara di depan kamera, tapi at least aku mencoba. Dan oleh karena itu, rencana ini tidak ingin aku jadikan sebagai wacana semata. Sama seperti rumah Godean yang sekarang sedang proses renovasi. Meskipun aku tahu aku tidak memiliki uang sebanyak itu, tapi aku tidak ingin rencana ini hanya menjadi wacana semata. Maka dari itu, ketika aku memiliki rencana dan apapun resikonya, aku harus langsung tancap gas untuk membuat sebuah perubahan demi masa depan. Buat aku, inilah perbedaan antara seorang pemenang dan seorang pecundang. Seorang pecundang mungkin dia bisa memiliki konsep yang sangat baik. Dia bisa memiliki segudang rencana yang ada di dalam kepalanya. Tapi, rencana itu hanya akan menjadi sebuah wacana ketika tidak dilakukan. Tapi si pemenang, dia akan melakukan rencana yang ada di kepalanya meskipun dia tahu ada resiko-resiko yang harus dia terima. Karena yang aku percaya teman-teman, setiap perubahan pasti membutuhkan sebuah keberanian. Jika kamu tidak berani mengambil sebuah resiko, maka kamu tidak akan pergi kemana-mana. Terima kasih teman-teman untuk kamu yang sudah menyaksikan. Fauzi Radian pamit, dan mari bersuara dengan karya.